Oh, sorry. Nah, bolehlah kontrak manajemen lah. Oke, ntar kasih waktu 5 menit ya. Cepet-cepetan kontrak manajemen. Oke. Kontrak manajemen, kontrak itu adalah perjanjian atau kemufakatan antara dua belah pihak gitu ya. Itu intinya. Oke. Metode kontrak itu bisnis itu ada transaksional dan operasional. Kalau transaksional itu ada dua belas satu sebagai pemberi prestasi dan penyedia prestasi, jual beli ya. Transaksional, saya menyewa itu transaksional ya. Kalau operasional itu ya joint venture atau joint operating body, seperti itulah operasional ya. Istilahnya yang sama-sama mengoperasikan. Asas perjanjiannya adalah kebebasan berkontrak. Jadi orang bikin kontrak itu tidak terikat. Bapak-bapak sebelum kerja kemarin dulu kan ditawari offering ya, agreement ya. Usahakan tidak apa, terpaksa gitu menandatangani kontrak kerja itu. Gitu. Terus ada asas konsensualisme. Nah, jadi asas konsensus kesepakatan antara dua pihak. Kamu tak terima kerja tapi gajimu sekian. Kamu terima apa enggak? Gitu ya. Terus ada konsensus. Terus ada asas personality. Jadi tidak hanya untuk kepentingan personal perusahaan saja, tidak hanya kepentingan perusahaan saja, tidak hanya kepentingan pekerja saja. Terus asas etikat baik, ya. Terus asas hukum perikatan nasional, asas kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum dan moralitas. Jadi kontrak itu harus bermoral. Kalau kontrak tidak bermoral jangan mau, itu ya. Dan ada kepastian hukum. Oke, saya lanjut aja. Kepastian hukum tadi ya, yaitu sebagai undang-undang yang membuatnya. Jadi kontrak itu adalah undang-undang yang dibikin bersama-sama. Jangan sampai dilanggar, itu aja sih. Kalau salah satu melanggar namanya apa? Bahan prestasi gitu ya, di manajemen kontrak. Ini kenapa saya sampaikan, karena kita pada waktu nanti jadi project manager, ya, mau nggak mau resource, sumpamanya resource kita kurang ya. Mau nggak mau kan kita bikin kontrak dengan pihak ketiga. Itu maksud saya ya. Jadi pada waktu kita mendevelop kontrak dengan pihak ketiga, pastikan asas-asas unsurnya adalah seperti itu gitu ya. Yang manusiawi, yang rate-nya sesuai dengan pasar, terus ya yang asasnya itulah ya. Dan sampai waktu, mutu, dan biaya juga harus dijaga. Jadi biaya, waktu, dan mutu harus dijaga. Kalau biayanya dan mutunya jelek, akan lambat. Gitu. Kalau biaya dan waktunya lambat, akan jelek, dan segala macam. Kalau mau mutu bagus, waktu bagus, ya mahal. Gitu ya. Itu punya kontrak. Jadi ada di kitab hukum perdata ya, pasal 1320. Jadi sepakat mereka meningkatkan dirinya, cakap buat perjanjian, satu tertentu dan kuasa yang halal gitu ya. Jadi kontrak itu adalah merupakan suatu kausa yang halal gitu. Kalau tidak halal berarti ilegal gitu ya. Ada offering, ada acceptance, jelas lah ya. Ditandai dengan apa? Jabat tangan, pembayaran, tanda tangan, dan lain-lainnya. Itu tidak sah apabila paksaan, penimbang khilafan, penyalahgunaan situasi, dan lain sebagainya. Para pihaknya government to private ya, ini umum ya. G2P, G2G, P2P, dan B2B gitu ya. Business to business, private to private, government to government gitu. Yang tidak cakep itu apa? Anak di bawah umur, 21 tahun belum menikah. Nah, itu tidak boleh membuat kontrak. Coba ya. Jadi kawan-kawan nanti kalau sudah jadi project manager, tiba-tiba kekurangan resource atau kekurangan material, ya harus bisa membuat kontrak gitu ya. Jadi kontrak yang diberikan itu harga atau HPE-nya, atau harga perkiraan engineer-nya atau OE-nya, engineering
estimation engineering EOE operation estimation itu harus sesuai dengan kondisi lapangan gitu ya. Jangan sampai kemahalan, jangan sampai murahan gitu. Jadi kalau mau belajar itu ada lagi sesinya khusus seperti kontrak manajemen. Ini saya seperti yang saya bilang tadi awal tadi, ini kita karena webinar, waktunya terbatas, semua akan saya jelaskan tapi hanya cover-covernya aja gitu ya. Ini bahkan manajemen kontrak, ada manajemen kontraknya, ada penyusunnya, ada pedomannya, ada kendalinya, dan ada adminnya yang akan ngurusin tender-tender. Hmm. Penyusunan kontrak, pelaksanaan, kontrak sebagai ini. Oke. Dokumen, aspek dalam dokumen kontrak hukum ya, aspek teknisnya ini, aspek keuangan juga ada, aspek perpajakan, aspek asuransi, aspek ekonomi, administrasi, kontrak. Ini peraturan perundang-undangan yang membackup kontrak Pak ya, dan macam seperti ini. Oke Mas Davi, mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Ini waktunya udah nggak cukup. Silahkan Mas Davi. Silahkan Mas Davi. Atau ada yang mau tanya? Silakan Mas Davi. Irwan. Ya, silakan Mas Davi. Iya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak Irwan. Buat Pak Irwan kita break dulu, biar Pak Irwan bisa mungkin ada yang kamar mandi atau minum air terlebih dahulu, Pak. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Di akhir buat teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, bisa chat di kolom chat. Nanti akan ada sesi diskusi di akhir sesi selama 30 menit akan dibacakan bersama Pak Irwan. Untuk teman-teman nanti yang mau bertanya langsung juga bisa, akan diskusi bersama Pak Irwan. Baik, untuk selanjutnya, Bapak izin saya ingin share screen. Bisa di stop share dulu, Pak, share screen-nya.